kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua, selamat pagi ceria untuk kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah pagi kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini, oleh karena kemurahan-Mu, anugerah membawa kami dari malam sampai pagi ini. Ya Bapa, Engkau tahu kami akan memulai hari kami. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan menolong kami. Firman-Mu kami dengarkan untuk penuntun hidup kami pagi hari, supaya kami tetap hidup dan bekerja di jalannya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu saat kami bekerja dan saat kami mendengarkan firman. Roh Kudus-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Allah tidak memandang muka. Allah tidak memandang muka, demikian firman Tuhan. Demikian topik firman Tuhan kita pagi hari ini. Allah tidak memandang muka. Dari Galatia 2:6-8. Demikian. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Saudara, pada renungan kita ini Rasul Paulus menyinggung tentang status
Ya. Dan dia berkata Allah tidak memandang muka. Dalam kehidupan kita, satu persekutuan, satu gereja, ya satu keluarga, sesungguhnya Allah itu tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Ya. Maka ketika Paulus berkata ini, dia ingat peristiwa di belakang dia, masa lalunya, bagaimana sesungguhnya perlakuan dia tidak pantas lagi menurut dirinya di saat dia telah ditangkap oleh Yesus dan dijadikan menjadi rasul pemberita Injil kepada semua orang. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita juga bagaimana cara pandang kita terhadap sesama kita, terhadap terutama satu iman, satu gereja, satu rumah, ya. Sering pandangan kita ini memisah-misahkan antara satu dengan yang lain. Kadang pandangan kita ini terpengaruh dengan keadaan, jabatan, keberadaan, dengan ketidakadaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ya. Pandangan kita dipengaruhi oleh hal-hal ini. Tapi bagi Allah, kita sama. Allah yang menciptakan kita saja memandang kita sama. Ya. Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang masa lalumu, Allah tidak memandang perbuatanmu. Yang dia pandang adalah ketika engkau mau berbalik kepada Tuhan dan bertobat, menyatakan segala dosamu, dia akan menerimamu. Dan tidak ada manusia yang lain yang sebenarnya dapat menilai kehidupan kita yang menyatakan bahwa kita tidak layak. Hanya Tuhan Allah yang berhak menyatakan kita layak atau tidak di hadapannya, bukan sesama kita, karena kita juga adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka saya mau katakan, dalam kehidupan kita berjemaat dan juga menolong orang, menunjukkan kasih sayang, jangan memandang muka, sebab Allah tidak pernah memandang muka. Allah tidak pernah memperhitungkan masa lalumu, dan dia mau pakai engkau untuk melayani Tuhan jika engkau mau. Jadi jangan nilai orang dari masa lalunya, jangan nilai orang dari wajah terlihatnya, karena Tuhan juga mengasihi dia. Ya, bagi Tuhan kita sama, kita sama. Jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah memandang hina orang lain, karena Tuhan tidak memandang muka. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan,
yang maha besar, maha pengampun, maha murah hati. Terima kasih Bapa di surga, ketika Engkau percayakan kehidupan bagi kami, Tuhan juga memberikan tuntunan hidup bagi kami setiap hari, yaitu firman. Ya Bapa, biarlah kami hidup dalam firman. Di saat kami mengerjakan pekerjaan kami, saat kami di rumah atau dimanapun kami berada, kami tetap hidup di dalam firman sebagai penuntun utama dalam kehidupan kami. Ya Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah memandang muka. Justru kami, ciptaan-Mu ini yang sering memandang muka, menghina, memandang rendah orang lain, membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bahwa sesungguhnya Allah sungguh mengasihi kami. Demikianlah Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak memandang muka, sama seperti Rasul Paulus dalam pengakuannya bahwa Engkau pakai dia dalam segala kelemahan kekurangannya. Bahkan masa lalunya tidak menjadi penghalang bagi dia untuk Tuhan pakai menjadi rasul, pemberita Injil kemana-mana. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa bagi umat-Mu, kami sekalian yang akan bekerja, meninggalkan rumah, Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa ya Bapa di surga, bagi gereja-gereja di Indonesia ini, berkatilah menjadi gereja yang membawa damai, gereja yang menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Allah untuk menyuarakan suara Nabi, supaya bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa buat setiap daerah yang tidak menerima Injil, yang sulit membangun gereja. Tuhan, bukalah daerah itu, supaya daerah itu mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa terus buat gereja Metodis Indonesia. Pakailah gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan, menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Demikian juga GMI Jakarta Pusat, pakailah gereja-Mu ini untuk memberkati lingkungannya, memberkati kota, berkati kami para hamba Tuhan, majelis aktivis gereja, les speaker, calon les speaker, ketua-ketua sel grup, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja, pemuda. Tuhan berkati kami sekalian bersatu padu untuk menumbuh kembangkan gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini menjadi berkat bagi umat-Mu dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.